berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada tubuhmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular kerdil akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kakak Doni ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan, atas kesempatan kami boleh berkumpul bersama Engkau Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan menyiapkan hati kami untuk mendengar taburan firman daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ku selalu puji
pagi hari ini Tuhan, kalau kami anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh berkumpul bersatu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji nama-Mu, biarlah Tuhan boleh disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semuanya, Kakak Doni undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, Laskar Kristus, musik. Woo. Ya, tangannya di atas ya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Nah, dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
Yuk tangan di atas semua ya. Wah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tangan lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Loncat yuk buat Tuhan Yesus. Yo 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 yo. Oke. Siap-siap lagi ya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yuk loncat lagi ya, tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, kapan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berkapan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kapan, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teriakan haleluya buat Tuhan. Loncat 3 kali. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Ayo kita loncat untuk Tuhan Yesus. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di hatiku. Tuhan Yesus ada di hatiku. Ayo adik-adik, untuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, jaga sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti semuanya Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, bentuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan lama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online hari ini. Puji Tuhan, walaupun dalam kondisi online belum bisa tatap muka, tetap semangat ya. Kita boleh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan tadi, sudah menaikkan puji-pujian dan syukur kita. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Yuk siapkan hatimu, pikiranmu, telingamu, matamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar mendapatkan bagian yang terbaik, kita boleh bersama-sama bertumbuh, berbuah, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari Tuhan dengarkan firman hari ini. Kita mau belajar tentang setia dan percaya. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Nanti adik-adik bisa baca lebih lengkap ya. Di tanah Israel dipimpin oleh hakim-hakim pada waktu itu. Di bangsa Israel terjadi bencana kelaparan dan banyak orang-orang yang tidak bisa makan dengan baik, kekurangan air, sehingga ada satu keluarga yang memutuskan untuk pergi dari Israel ke tempat yang lebih baik. Keluarga ini terdiri dari 4 orang, ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ayah bernama Elimelek, ibu bernama Naomi, dan kedua anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Berangkatlah keluarga Elimelek dari Israel menuju ke tanah Moab. Sesampainya di sana, mereka boleh sampai di sana, dan tidak berapa lama terjadilah kejadian yang menyedihkan. Elimelek meninggal dunia di sana. Sehingga Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
Mereka tetap melanjutkan hidup mereka di sana. Dan Mahlon Kilion juga menikahi perempuan yang ada di Moab bernama Ruth dan Orpa. Mereka mempunyai hidup bersama, namun tidak berapa lama juga mereka terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di sana, kejadian yang tidak baik, yaitu Mahlon dan Kilion pun meninggal di sana. Padahal mereka di sana sudah hidup kurang lebih 10 tahun. Setelah kejadian ini, tinggallah hanya perempuan-perempuan dari keluarga Naomi, yaitu Naomi sendiri, Ruth, dan Orpa. Naomi berkata kepada menantu-menantunya itu, "Pulanglah kalian kembali ke negeri kalian masing-masing. Aku sudah tidak memiliki anak. Kalian tidak perlu hidup bersama dengan aku," katanya. "Kalian bisa kembali dan menikah kembali dan punya keluarga kembali. Tidak usah mengikuti aku." Awalnya, kedua menantunya ini menolak untuk mereka meninggalkan Naomi. Namun, setelah Naomi bujuk supaya mereka boleh berkehidupan lebih baik setelah kematian dari suami mereka, yaitu anak-anak Naomi. Tapi, yang terjadi adalah Ruth tetap tinggal bersama dengan Naomi, sedangkan Orpa kembali kepada keluarganya dan bangsanya di Moab. Akhirnya setelah Ruth dan Naomi sama-sama mereka mau bersama-sama, Naomi merencanakan untuk mereka kembali ke tanah kelahiran Naomi di Israel, yaitu di kota Bethlehem. Naomi berencana balik ke sana karena berharap di sana sudah lebih baik, dan memang mereka mendengarkan bahwa bencana kelaparan yang ada di Israel sudah berhenti dan sudah menjadi lebih baik. Jadi Naomi berharap hidupnya dia boleh kembali baik setelah dia kembali ke tanah Israel. Sesampainya di Israel, orang-orang yang melihat Naomi, mereka kaget. "Hai Naomi, apakah itu engkau?" Karena ternyata Naomi setelah sekitar 10 tahun tinggal di Moab, wajahnya tidak cerah, berbeda, kelihatan lebih tua mungkin. Jadi mereka berpikir, ini Naomi bukan ya gitu. Dan mereka bertanya, "Apakah kamu Naomi?" Naomi sempat menjawab, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara," yang artinya pahit. Karena ada begitu banyak hal-hal yang pahit yang aku dapatkan, yang aku jalani selama aku di sana. Begitulah Naomi berkata kepada orang-orang. Dan Naomi dan Ruth akhirnya sudah sampai di tanah Israel. Mereka di sana menjalani kehidupan lagi yang baru. Sesampainya di sana, Naomi dan Ruth, mereka harus bekerja untuk mereka makan. Karena Naomi sudah tua, Ruth, menantunya yang setia yang mengikuti dia, mencari pekerjaan. Datanglah dia ke sebuah ladang, di mana pada saat itu di Israel sedang terjadi musim panen. Datanglah dia ke sebuah ladang. Naomi mengizinkan Ruth untuk Ruth bekerja supaya mereka boleh mendapatkan makanan. Ruth dari pagi sampai sore rajin sekali dia mengumpulkan jelai-jelai yang tercecer di antara pegawai-pegawai dari pertanian, dari kebun seorang yang kaya raya waktu itu. Sampai terlihatlah oleh pemilik tanah tersebut, dia adalah orang yang baik dan namanya adalah Boas. Bertanyalah Boas kepada karyawan-karyawannya, pekerja-pekerjanya, "Siapakah perempuan itu? Kulihat dari tadi dia sangat sibuk sekali bekerja." Dan pegawainya berkata, "Dia adalah menantu dari Naomi. Dia adalah rajin, dari tadi sudah bekerja, nggak berhenti-berhenti." "Oh begitu," kata Boas. "Baiklah, kalian jangan mengganggu Ruth ya. Bahkan ajaklah Ruth untuk makan bersama dengan kalian." Baik sekali Boas dengan Ruth, karena dia melihat Ruth begitu rajin mengumpulkan jelai-jelai daripada padi yang ada, yang tumbuh gandum yang di sana ya.
Kemudian setelah bekerja, mengumpulkan sisa-sisa dari gandum-gandum yang ada, pulanglah Naomi di rumah mendapatkan Ruth. Ruth pulang ke rumah dan berkata, "Bagaimana hari ini, Ibu Naomi? Saya boleh bekerja di sebuah ladang dan pemiliknya baik sekali. Dia memberikan saya kesempatan untuk mengumpulkan gandum-gandum, jelai-jelai." Ruth kembali pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan menceritakan kepada Naomi apa yang terjadi. Bagaimana dia boleh bekerja mengumpulkan jelai-jelai, bagaimana dia boleh makan bersama dengan pegawai-pegawai dari pemilik tanah, yaitu Boas. Dan dia menceritakan betapa baiknya orang ini, yaitu Boas, boleh memberikan kesempatan bagi Ruth untuk mendapatkan makanan dan boleh makan bersama, serta saat ini boleh menerima banyak hal yang dia bawa pulang ke rumah. Pada saat Ruth menceritakan tentang Boas, teringatlah Naomi bahwa Boas itu memang adalah masih keluarga dari Elimelek. Lalu Naomi berpikir bahwa ini adalah satu kesempatan di mana Boas adalah sebagai penolong bagi keluarga Naomi. Dia boleh menebus Naomi dan keluarga dalam kondisi saat ini, di mana kebiasaan di Israel bahwa anggota keluarga boleh menolong dan membantu keluarga yang lain supaya keluarga tersebut tetap ada dan diakui. Karena Naomi sudah kehilangan suami dan anak-anaknya dari laki-laki, tidak ada keturunannya, maka Boas bisa untuk menggantikan pihak laki-laki untuk bisa memberikan keturunan selanjutnya supaya nama keluarga Elimelek ini tetap ada dan diakui. Naomi berkata kepada Ruth, "Pergilah ke tempat pengirikan, datanglah kepada Boas, hampirilah dia, dan katakan kepadanya bahwa engkau ini adalah Ruth dari menantu Naomi yang bisa dibantu untuk dibebaskan dan dilakukan penebusan. Karena di dalam keluarga mereka boleh menolong Ruth dan Naomi supaya mereka boleh dibantu untuk kembali menjadi keluarga yang baik." Akhirnya Boas berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang memang menjadi tanggung jawabnya. Namun Boas tidak langsung mengiyakan karena masih ada keluarga terdekat dari keluarga Elimelek yang lebih berhak untuk menebus Naomi dan Ruth. Boas datang kepada mereka dan mengatakan bahwa ada Naomi dan Ruth yang harus mereka tebus, yang mereka harus selamatkan dan mereka harus bantu. Namun ternyata mereka tidak menyanggupinya, sehingga mereka memberikan hak itu untuk menebus Naomi dan Ruth kepada Boas. Jadi akhirnya Boas menebus Naomi dan Ruth. Akhirnya Boas menikahi Ruth dan mereka boleh memiliki anak, sehingga di masa tua Naomi mereka boleh berbahagia karena sudah dalam kehidupan yang lebih baik. Dalam keluarga saat ini mereka berbahagia, dan ternyata anak yang dilahirkan dari Boas dan Ruth akan menjadi seorang yang penting juga, yaitu akan menjadi kakek daripada raja yang besar, yaitu Raja Daud. Dan dari keturunan Daud juga nanti kedepannya akan lahirlah Yesus Kristus. Nah adik-adik, itu adalah cerita firman Tuhan hari ini tentang Naomi dan Ruth. Bagaimana awalnya Naomi dan keluarga bersama suami dan anak-anak berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan mereka keluar dari tanah Israel. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan, Naomi malah mendapatkan kehilangan keluarganya, suami dan anak-anaknya. Namun dia mendapatkan seorang menantu yang baik bernama Ruth. Dan kita mau belajar dari Ruth ini, bagaimana Ruth ini mau setia kepada Naomi. Dan dia berkata kepada Naomi pada waktu itu, "Biarlah aku mengikuti engkau ibu, dan aku akan menyembah Allahmu juga." Jadi Ruth punya kesetiaan untuk mengikuti Naomi meskipun dalam kondisi yang tidak baik, dan tetap mau percaya kepada Allah yang besar yang menjadi Allahnya bangsa Israel, Allahnya Naomi. Nah adik-adik,
kita juga mau belajar yuk sama-sama. Kita mau belajar dari 2 kata hari ini yang kita pelajari dari firman Tuhan. Oke, boleh kita sama-sama baca adik-adik? Ini adalah kata setia. Ya, kita mau belajar setia. Apa sih setia? Setia itu tetap mengasihi, tetap rajin, tetap melakukan hal yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu baik sama kita, sehingga kita pun mau, yuk sama-sama juga kita setia yuk sama Tuhan. Dengan kita mau berdoa, membaca firman, terus kita lakukan itu setiap hari. Tetap setia ya. Dan kita juga bisa setia dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan mama papa, kita boleh setia untuk rajin belajar, membantu mama papa di rumah. Dengan setia juga kita boleh di sekolah, kita belajar untuk setia melakukan tugas-tugas yang guru-guru berikan ya. Kita mau belajar setia dan jadi anak-anak yang luar biasa. Dan kata kedua yang kita mau belajar hari ini adalah percaya. Ya, kita harus tetap percaya, sama seperti Ruth yang percaya sama Tuhan, sama Allah dari bangsa Israel, dari Naomi, Allahnya Naomi. Percaya bahwa kita pun mau belajar sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik juga boleh, kita mau belajar percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita mau belajar tetap percaya dalam kondisi yang baik maupun kondisi tidak baik. Baik dalam keadaan yang senang maupun dalam keadaan yang susah atau sedang sedih. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Pada saat adik-adik mengalami kesusahan, mungkin sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Pada saat adik-adik senang, menerima hal yang baik, tetap percaya Tuhan itu baik dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu ya adik-adik ya, kita mau belajar setia dan percaya. Firman Tuhan sekian hari ini. Dan mari adik-adik, Kak Novi undang buat adik-adik yang mau belajar setia dan percaya. Kita mau angkat tangan kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk setia dan percaya kepadamu. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami rindu setia kepadamu di dalam segala hal Tuhan. Tuhan yang memampukan kami. Roh Kudus pimpin setiap kami, anak-anak sekolah minggu, untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan. Dan kami mau tetap percaya Tuhan yang terbaik bagi kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Di dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan susah dan senang, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa, materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Tetap semangat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus
dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dan berkatilah pemimpin bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak sekolah, berkatilah semua kepintaran dan kepandaian. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah Bapak Gembala Pendeta Andi Markus, berkatilah semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.